Baik, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu, pencinta grup politik Belu News pada malam hari ini. Rintik hujan tidak menghalangi saya untuk bersuara bagi rakyat Belu ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hari ini Kabupaten Belu yang kita cintai dilandai hujan, guyuran hujan yang tidak berhenti. Kita semua tahu bahwa mau beraktivitas pun kita rasa bahwa hujan tak kunjung redah, tak kunjung berhenti. Seperti permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Atembuah. Seperti angka COVID yang terus melonjak di Kabupaten Belu. Malam hari ini kita akan berbicara dan saya akan membahas sedikit terkait dengan kesehatan, terkhusus masalah COVID di Kabupaten Belu. Tapi seperti biasa, sebelum saya lebih lanjut berbicara terkait dengan masalah kesehatan yang akan kita bahas lebih jauh dan lebih mendalam, saya ingin menyapa dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, masyarakat Kabupaten Belu, kaum muda, kaum intelek, telah berdiri di Kabupaten Belu sebuah forum, yaitu Forum Pemuda Peduli Belu. Forum ini berdiri atas dasar perjuangan terhadap nilai-nilai kebenaran. Forum ini berdiri hanya untuk berbicara terkait kepentingan masyarakat, di mana masyarakat merasa tidak adil bahwa forum ini berdiri sebagai garda terdepan. Forum ini berdiri selalu menyuarakan kepentingan masyarakat kecil. Jadi apabila ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang merasa diperlakukan secara tidak adil atau yang menjadi hak Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa forum ini membuka pintu lebar-lebar bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk datang mengadu. Sekali lagi sampaikan bahwa telah berdiri di Kabupaten Belu Forum Pemuda Peduli Belu. Jika ada teman-teman kaula muda aktivis yang ingin bergabung, silakan bisa menghubungi Saudara Haman Hendrikus atau Saudara Delo Jelo atau Dedi Lau yang ada di Halilulik. Pertama saya akan bahas terkait dengan dokter dan bidan RSUD Atembuah diduga COVID-kan pasien. Miris. Ada apa sebenarnya? Di mana nilai-nilai profesional? Ini membuat bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, dokter ataupun bidan yang diduga telah meng-COVID-kan pasien ini membuat trauma kepada masyarakat Kabupaten Belu. Dan bagaimana nasib? Bagaimana status sosial masyarakat yang Bapak Ibu diduga telah meng-COVID-kan warga masyarakat tersebut? Bagaimana image sosial dan lingkungan yang dia tinggal? Pemerintah daerah Kabupaten Belu, Bupati yang terhormat, apalagi Bapak Bupati ini basicnya adalah seorang dokter ahli. Setidaknya tolong Bapak Bupati yang terhormat, tolong briefing lah kalau ada oknum dokter atau bidan yang meng-COVID-kan pasien. Minta maaf, ini saya menduga supaya mau buat tren COVID ini naik lagi supaya ada anggaran kah atau bagaimana? Ini kalau cara seperti begini, masyarakat yang pingin mau pergi misalnya ada penyakit yang lain, dia pingin mau berobat ke rumah sakit, dia pingin kontrol atau periksa kesehatannya, dia akan merasa takut. Karena dia berpikir bahwa ini akan di sana saya akan difonis COVID. Cara-cara seperti begini, tolong profesional dalam bidang. Ini seperti yang ditulis Intim News. Dokter dan bidan RSUD Atembuah diduga COVID-kan pasien. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Gabriel Manik Atembuah diduga seolah-olah meng-COVID-kan pasien yang datang di RSUD. Salah satu pasien yang COVID-kan sasaran pelayanan dokter dan bidan yang awalnya menolak rapid test ulang. Masyarakat ini punya hak
Bapak Ibu dokter yang terhormat, terus di mana anggaran yang besar-besar yang kemarin pemerintah alokasikan bilang kesehatan gratis? Masyarakat ingin tahu, kalau dia ingin minta rapid test ulang, ini haknya masyarakat. Ada apa sebenarnya ini? Saya kecapean dan drop. Ini pengakuan pasien. Saya kecapean dan drop setelah saya minta kakak antar saya ke rumah sakit untuk tensi darah karena riwayat keluarga dan tinggi. Kemudian sampai rumah sakit lewat pos screening atau tes suhu. Kami disarankan lewat lab untuk lakukan swab. Kata salah satu pasien yang saat dikonfirmasi positif COVID-19, Theodorus Ukat. Selain Theodorus, kepada media mengatakan ketika masih di ruang screening ada pernyataan dari beberapa bidan. Di situ mengarah kepada pasien malam itu. Dikatakan jika sekarang swab maka hasilnya positif. Pasien diberikan kewenangan untuk membuat keputusan sendiri, boleh isolasi di rumah sakit atau rumah selama 5 hari, tutur Theodorus. Lanjutnya kemudian dia menuju ke laboratorium untuk lab. Sampai di swab itu saya tahu hasilnya, saya pasti ke semua COVID. Ternyata hasilnya keluar kami semua COVID. Beberapa pasien yang malam itu termasuk sekitar 6 orang semua COVID ujarnya. Saya ini heran. Kok seperti begini kejadiannya? Di mana anggaran yang besar hari ini? Terus sekarang saya melihat lagi, ini agak sedikit kita bicara tentang kesehatan. Sekarang sudah ada satgas COVID. Katanya angka COVID di Kabupaten Belu ini sudah bertambah. Kalau cara begini tetap bertambah, tiap hari tidak akan menurun. Kalau dugaan yang ditulis oleh Intim News hari ini bahwa meng-COVID-kan pasien, ini sebenarnya ada apa ini? Kami masyarakat perlu tahu. Kok semudah begitu ya orang divonis mempunyai COVID? Kalau orang dicemarkan seperti itu, status sosialnya di lingkungannya itu, orang misalnya orang menjadi mau bergaul pun orang takut. Atau misalnya orang itu punya penyakit bawaan seperti darah tinggi, dia trauma, dia stres, apakah tidak akan timbul penyakit yang lain? Minta maaf, saya bukan orang kesehatan, tapi bisa tidak Bapak Ibu yang memvoniskan mereka COVID itu memahami orang tersebut? Bahwa kita semua harus tahu bahwa hari ini di Kabupaten Belu ketika orang itu divonis COVID, itu menjadi buah bibir, cerita, gosip sana gosip sini. Semudah itu kah kita memvonis orang? Kalau vonis seperti itu, angka COVID di Kabupaten Belu tidak akan berakhir sampai dunia berbalik arah. Terus sejauh mana peran pemerintah dalam hal memvaksinasi? Karena saya sebagai masyarakat Belu, saya melihat pencapaian vaksin di Kabupaten Belu ada peran sekali daripada aparat penegak hukum, dalam ini kepolisian. Bahkan sampai malam pun kadang-kadang mereka membuka vaksin bagi masyarakat. Kadang-kadang mereka menjemput. Tapi hari ini saya tidak melihat. Minta maaf, hari ini saya harus kritisi. Bapak Ibu Polres Belu, bahkan tiap-tiap Kapolsek, saya melihat mereka kadang menggerakkan anggota, bahkan menjemput masyarakat untuk datang vaksin, jemput, diberi makan. Terus sejauh mana peran pemerintah dalam hal pencapaian vaksinasi? Selama ini saya hanya melihat dari pihak penegak hukum. Polres Belu itu malam, bahkan sampai malam membuka. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau hal semacam ini terus terjadi di tubuh rumah sakit umum di RSUD Tambua, dan seperti dugaan yang ditulis seperti begini, meng-COVID-kan pasien, maka angka COVID di Kabupaten Belu hari berganti hari akan tetap tambah kalau caranya seperti begini.
sebagai masyarakat, saya merasa prihatin. Sebenarnya ada apa di tubuh rumah sakit Umat Tembo ini? Ada apa sebenarnya? Itu menjadi pertanyaan saya. Ada apa? Apakah karena ada pemanggilan dari pihak kepolisian terkait dengan pembangunan RT Sudah Tembo di lidik Polres Peru? Sebagai masyarakat, saya merasa terpanggil untuk bersuara terkait permasalahan ini. Kalau hal ini terus terjadi di Kabupaten Pelu, jadi orang yang merasa diri sakit yang lain, dia takut untuk berobat di rumah sakit. Karena apa? Karena ketika dia baru sampai di pintu rumah sakit, ketika dia baru masuk ke dalam rumah sakit, orang itu akan sudah divonis COVID. Ini adalah ketakutan dari masyarakat. Kalau hal ini terus terjadi, saudara-saudara sekalian, sebagai masyarakat Kabupaten Belu, saya ingin hak juga tahu bahwa program pemimpin daerah di Kabupaten Belu hari ini, yaitu Bapak Dr. Agus Tolen yang terhormat, bahwa semua dititik beratkan oleh kesehatan gratis. Artinya bahwa semua dana itu sudah ditaruh di kesehatan. Harapan saya sebagai masyarakat, berilah pelayanan yang prima kepada masyarakat. COVID, dia bilang COVID, tidak COVID ya jangan di-COVID-kan. Ini seperti begini, bagaimana? Mau dibawa di mana wajah Belu? Mau dibawa di mana yang katanya perubahan ini? Perlu banyak permasalahan yang terjadi. Zaman Bupati lama Dewi Anjur, bro, itu menurut pemikiran negatif. Manusia ini ada dua segi otak kanan dan otak kiri. Mungkin saudara ini berbicara terkait dengan otak kiri. Saran saya, sering-sering makan itu sayur daun kelor seperti program Gubernur NTT. Jangan sering-sering minum alkohol dan makan daging. Jadi lemak tertumpuk di otak kiri, lemak tertumpuk di otak kanan, di otak kiri yang banyak bekerja. Realistis bagi masyarakat Kabupaten Belu, lebih bijak dalam melihat siapa yang membangun dan siapa yang tidak membangun. Siapa yang sudah berbuat dan siapa yang baru mau coba-coba. Mengkritisi seorang pemimpin itu harus ada solusi. Dan betul-betul dia tidak melakukan. Mengkritisi seorang pemimpin yang sudah berbuat untuk Raja Belu ini, terus kita menganggap bahwa itu tidak berbuat apa-apa. Terus bagaimana dengan orang yang baru mau coba-coba? Sebagai generasi muda memberikan kontribusi yang positif untuk kemajuan Raja Belu. Mengkritisi pemimpin hari ini, bagaimana biar dia bisa bangkit. Yang salah ya harus kita kritisi. Jadi saran saya kepada generasi muda, berpikirlah secara jernih. Gunakan otak kanan secara positif, jangan selalu menggunakan otak kiri. Oleh karena itu kurangilah minuman beralkohol dan makan lemak. Jadi otak kanan tertutup lemak, otak kiri yang lebih encer. Sehingga orang itu dikatakan selalu negatif. Coba saudara-saudara kan lihat di posisi bagaimana keluarga, bagaimana istri daripada Bapak Theodorus Ukat, anak dan saudara-saudaranya. Kalau tiba-tiba dia COVID terus divonis COVID, sakit tidak sebagai masyarakat biasa? Ya sakit, dilukai perasaan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi saya menyampaikan, hanya ini bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa di Raja Belu ini telah berdiri sebuah forum pemuda peduli Belu yang selalu bersuara untuk kepentingan Raja Belu, yang selalu bersuara
demi nilai-nilai kebenaran, di mana masyarakat atau masyarakat kecil yang teraniaya karena ketidakadilan. Forum ini berdiri sebagai garda terdepan, dan forum ini berdiri tidak semata-mata untuk mencari popularitas. Forum ini berdiri hanya untuk kepentingan rakyat kecil, dan forum ini tidak minta untuk dibayar sepeser pun. Jadi kalau ada kaula muda yang ingin bergabung, yang punya nilai juang untuk kepentingan rakyat masyarakat Kabupaten Belu, silakan bergabung, silakan menghubungi saudara Haman Hendrikus, saudara Jelo, dan saudara Dedi Lau yang ada di Halilulik. Saya rasa saya tidak berpanjang kata, karena masih banyak permasalahan-permasalahan di Belu yang akan kita bedah satu persatu. Hari ini saya membadanya melalui rumah sakit, agar ke depan kita lebih profesional, lebih bijak. Terakhir dari saya mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Marilah kita berdoa untuk perdamaian dunia. Marilah kita berdoa agar peperangan antara Rusia dan Ukraina segera berakhir, agar tidak menimbulkan gejolak dunia yang melebar, yang kita sering dengar dengan perang nuklir. Marilah kita berdoa untuk kedamaian dunia, agar kita tetap menjalani hidup di dunia ini dengan baik, saling berbagi, saling menghargai. Yang salah mari kita bereskan, yang tidak benar mari kita kritisi, yang sudah benar mari kita acungi jempol. Sekian dari saya, semoga Bapak Ibu Saudara sekalian terhibur dengan live saya pada malam ini. Apabila ada kekurangan dalam live saya ini, tolong dimaklumi, inilah kekurangan yang melekat pada diri saya. Selamat malam, senantiasa Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.